Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Irfan yang terhormat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gira Wijaya yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah hadir dan memberikan kesempatan pada kelompok kami, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Implementasi pada Framework Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Dan pada sesi pembahasan kali ini, yaitu ada dua sesi, yaitu sesi pembahasan yang akan dibawakan oleh teman-teman saya, ada Asfa, Rosya, Fahmi, dan juga Pramudita. Dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan. Baiklah, di sini ada table of content. Yang pertama adalah penjelasan definisi ITIL yang akan dijelaskan oleh Rosya. Pada Rosya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama kita masuk ke Introduction to ITIL Framework. Apa sih framework ITIL itu? Framework ini adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan pedoman terbaik untuk pengelolaan layanan teknologi informasi atau IT Service Management. Nah, framework ini membantu organisasi untuk mengelola layanan IT dengan cara yang efisien dan juga efektif. Tujuan utamanya tentunya untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan itu dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Boleh di next? Selanjutnya ada sejarah framework ITIL. Nah, dimulai pada tahun 1980-an ketika pemerintah Inggris ini mengakui bahwa layanan IT yang mereka alami itu tidak mencukupi gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Central Communication and Telecommunication Agency ini mulai mengembangkan kerangka kerja yang efektif untuk pengelolaan layanan IT. Nah, proyek inilah yang akhirnya menjadi framework ITIL yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1989 dengan 30 jilid buku yang berisi panduan praktis untuk pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rosya yang telah membawakan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai siklus hidup ITIL yang akan dijelaskan oleh Pramudita. Kepada Pramudita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Nah, selanjutnya ada life cycle dari ITIL. Nah, ITIL ini mencakup beberapa tahapan atau siklus hidup. Yang pertama itu service strategi atau strategi layanan. Nah, tahap ini berfokus pada pendefinisian arah dan tujuan layanan teknologi informasi secara keseluruhan dan memastikan bahwa layanan tersebut itu selaras dengan tujuan dari bisnis organisasi tersebut. Yang kedua ada service design. Tahapan itu di mana ide-ide hebat dan tujuan dari strategi layanan itu diubah menjadi rencana yang konkret. Nah, yang ketiga ada service transition. Tahapan transisi layanan ini mengelola proses pemindahan layanan yang baru atau yang diubah ke lingkungan yang nyata. Nah, yang keempat ada service operation. Nah, penyampaian dan dukungan layanan TI-nya sehari-hari. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada continual service improvement. Jadi perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, jadi melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan teknologi informasi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pram. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai manfaat dari kerangka ITIL yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Pada Fahmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi. Saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat dari kerangka ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Yang pertama itu ada peningkatan layanan kualitas. ITIL membantu organisasi untuk menetapkan standar layanan IT gitu dan meningkatkan konsistensi dan kepuasan pengguna. Yang kedua ada efisiensi operasional. Dengan panduan yang sangat jelas, ITIL meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan IT dan mengurangi biaya serta resiko.
Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. ITIL menyediakan analisis data yang mendukung keputusan berbasis informasi dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang terakhir ada kemampuan adaptasi dan inovasi. Kerangka kerja ini fleksibel dan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren industri. Boleh dilanjut? Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ITIL dengan framework yang lain. Kami mengambil 2 framework yaitu COBIT dan ISO 20000. Ada beberapa aspek yang dapat dilihat perbedaannya. Yang pertama ada fokus utama, pendekatan, sertifikasi, dan proses utama. Untuk aspek yang pertama mengenai fokus utama, ITIL memiliki manajemen siklus hidup layanan IT. Kalau COBIT itu memiliki pengendalian dan tata kelola IT. Kalau ISO 20000 itu standar manajemen layanan IT. Kalau pendekatan yang digunakan oleh ITIL itu menggunakan praktek terbaik. Yang COBIT itu menggunakan pendekatan panduan tentang apa yang harus dilakukan. Yang terakhir itu ISO ada menggunakan pendekatan persyaratan formal. Yang selanjutnya mengenai sertifikasi, ITIL dan COBIT tidak ada sertifikasi formal. Kalau ISO itu memerlukan sertifikasi untuk kepatuhan. Aspek yang terakhir mengenai proses utama. Proses utama dari ITIL itu memanajemen insiden, perubahan, dan kapasitas. Proses utama dari COBIT itu perencanaan, pengadaan, dan operasional. Sedangkan ISO 20000, proses utamanya menggunakan pengelolaan layanan. Seperti itu dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fahmi yang telah menjelaskan mengenai siklus hidup dari ITIL dan perbedaannya. Bagus sekali, dan sekarang penjelasan mengenai studi kasus yang kami teliti yang akan dijelaskan oleh Aspa. Kepada Aspa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil, yaitu perancangan sistem informasi monitoring tim sukses untuk strategi pemenangan caleg menggunakan framework ITIL. Latar belakang. Pemilihan umum atau pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Peran tim sukses sangat penting karena dapat mendukung elektabilitas partai atau calegnya. Namun, seringkali tim sukses tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan proses pelaporan tidak didukung oleh data yang valid, sehingga berdampak negatif pada partai atau caleg tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat analisis perancangan sistem informasi monitoring tim sukses untuk strategi pemenangan caleg menggunakan framework ITIL versi 3. Analisis perancangan dilakukan menggunakan proses event management yang menghasilkan sistem informasi monitoring berbasis web dengan dukungan koordinat yang membantu pengawasan data dan menunjang validitas data. Dan selanjutnya ada penggunaan ITIL versi 3. ITIL versi 3 berfokus pada desain IT untuk proses pelayanan terhadap user. Dalam ITIL versi 3 terdapat subdomain service operation yang berfokus pada koordinasi dan menjalankan aktivitas dan proses yang dibutuhkan, serta manajemen layanan bagi pengguna dan pelanggan. Lalu di sini ada analisis perancangan. Analisis perancangan dilakukan dengan menggunakan beberapa fase dari subdomain service operation seperti event management. Proses ini menggunakan Unified Modeling Language atau UML untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk tahap perancangan sistem informasi monitoring. Lalu selanjutnya ada implementasi dan pengujian. Tahap perancangan dilakukan setelah mendapatkan analisis yang sesuai. Penggunaan diagram UML membantu dalam proses perancangan dan mempermudah pembacaan perancangan sistem informasi yang telah dibuat. Hasil dari perancangan dibuatlah
purwarupa berupa sistem informasi monitoring. Implementasi sistem informasi monitoring melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer, sistem operasi, database MySQL, dan framework code igniter atau CI. Pengujian sistem informasi monitoring dilakukan menggunakan metode black box testing untuk user acceptance testing. Nah, di sini saya akan membahas komponen-komponen dari studi kasus yang kami bahas ini. Yang pertama ada service strategi. Dalam komponen ini ada analisis kebutuhan, yaitu memahami kebutuhan tim sukses dan bagaimana sistem informasi dapat mendukung strategi pemenangan caleg. Lalu selanjutnya ada demand management. Mengidentifikasi dan memprediksi kebutuhan data dan pelaporan yang valid untuk mendukung kampanye. Lalu selanjutnya ada komponen service design. Service level management. Menetapkan tingkat layanan yang diharapkan dari sistem informasi monitoring, termasuk waktu respon dan akurasi laporan. Lalu selanjutnya ada capacity management. Merencanakan kapasitas sistem untuk manajemen volume data yang dihasilkan oleh tim sukses. Lalu selanjutnya ada availability management. Merupakan memastikan bahwa sistem informasi selalu tersedia untuk digunakan oleh tim sukses saat dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada komponen service transition. Change management. Mengelola perubahan yang diperlukan dalam proses pelaporan dan pengumpulan data untuk mengintegrasikan sistem baru. Release and deployment management. Menyusun rencana untuk peluncuran sistem informasi monitoring kepada pengguna di lapangan. Selanjutnya yang keempat ada komponen service operation. Di antaranya event management. Proses utama yang diterapkan dalam studi ini berfokus pada pengumpulan dan pemantauan data kegiatan tim sukses secara real time, serta memastikan validitas pelaporan yang diterima. Selanjutnya ada incident management. Menangani masalah atau insiden yang mungkin terjadi selama penggunaan sistem informasi monitoring. Lalu selanjutnya ada problem management. Mengidentifikasi akar penyebab masalah dan pelaporan dan pengumpulan data serta mencari solusi jangka panjang. Lalu komponen terakhir dalam studi kasus ini ada Continual Service Improvement atau CSI. Dalam komponen ini ada service review, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem informasi monitoring untuk menemukan area perbaikan. Selanjutnya ada proses evaluation, mengevaluasi proses pengumpulan dan pelaporan data untuk memastikan bahwa sistem terus memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari komponen-komponen kali ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aspa yang telah menjelaskan mengenai proses penelitian dari studi kasus yang kami teliti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut, yakni menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi monitoring berbasis web ini dapat meningkatkan pengawasan dan penggunaan anggaran pada partai atau caleg terkait. Sistem ini dapat membantu koordinator mengetahui apakah tim sukses telah menjalankan tugasnya di lapangan atau tidak, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye dan elektabilitas dari caleg itu sendiri. Selanjutnya, nah dari hasil pembahasan tersebut, kami tarik kesimpulan pada jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan framework ITIL versi 3 ini dalam perancangan sistem informasi monitoring tim sukses dapat meningkatkan efektivitas kampanye dan elektabilitas dari caleg. Dengan menggunakan proses event management dan diagram UML, sistem informasi monitoring berbasis web ini dapat membantu pengawasan data dan menunjang validitas data, sehingga berdampak positif pada partai atau caleg tersebut. Sekian pembahasan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah.